Gimana kabarnya? Kak Emi, gimana kabarnya? Sehat Kak Evi, Wah, luar puji biasa. Tuhan. Wah, hari ini kita boleh bersuka cita karena hari ini adalah pertama kali kita ibadah Duta Kristama Bukit Doa. Wah, ibadah pertama adik-adik. Pastinya penuh sukacita dengan adik-adik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan kita memuji Tuhan, Bapa-Ku datang padamu. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ayo kakak-kakak, kita bangkit berdiri. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa, mau mengucap syukur karena kita sudah mulai beribadah pada hari ini. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah Engkau berikan ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul, dapat memuji dan memuliakan Namamu, baik kami di sini maupun adik-adik di rumah ataupun di mana adik-adik berada. Kiranya Engkau menyertai dimanapun adik-adik berada ya Bapa, memberikan berkat-Mu bagi kami semua ya Bapa. Bapa, pada hari ini kami akan mulai ibadah di tahun 2021 ini Bapa. Engkau menyertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama, Tuhan Yesus itu baik. Ayo kita berdiri semua yuk. Adik-adiknya di rumah berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Nah, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Emi yang akan menceritakan firman Tuhan. Siap, Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami melalui firman-Firman-Mu yang kami dengarkan. Saat ini kami sekali lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka telinga kami, mata kami, hati kami, pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami akan duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Ya. Mari kita duduk kakak-kakak. Iya, adik-adik,
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Emi mau menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Siapa di sini yang kenal Tuhan Yesus? Saya. Iya, Tuhan Yesus baik tadi ya. Iya. Kita sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Memang sangat baik ya. Oke, Kak Emi akan bercerita dari kitab Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Kak Emi tanya dulu. Buka dulu Alkitabnya. Yuk, Injil Markus. Di mana ya Injil Markus? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Siapa yang bisa jawab? Gak denger loh suaranya. Coba siapa yang bisa jawab? Saya. Oke. Ya. Oh, Kak Emi lihat coba ceria. Bisa jawab nggak? Di mana Injil Markus? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, ceria hebat, ceria pintar sekali. Ada di Perjanjian Baru. Oke, apa isi cerita itu? Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama 4 orang muridnya yang dipanggil pertama kali berada di kota Kapernaum. Nah, sekarang kami tanya lagi, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang baru pertama dipanggil? Hanya 4 orang, ada 4 orang. Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Saya. Siapa yang mau tunjuk tangan? Iya. Oke. Kakak-kakak di sini hebat semua. Tapi kami mau tanya adik-adiknya saja deh, jangan kakak-kakaknya ya. Ada yang mau jawab? Iya. Oh, adek Jonathan. Ada di sini adek Jonathan. Oh, ada. Siapa? Coba satu saja namanya. Siapa? Iya, namanya Simon. Nah, Simon ini punya saudara. Nah, dia punya saudara. Ada satu lagi namanya. Siapa yang mau jawab lagi? Ada di sini yang jawab? Ada yang namanya Brian? Oh iya, Brian hebat. Dia jawab namanya Andreas. Ada Simon, ada Andreas. Nah, ada 2 lagi, kurang 2 lagi. 2 ini juga bersaudara, ya, semua laki-laki. Coba Kak Emi mau tanya di sini, ada yang namanya Samuel nggak ya? Adik Samuel ada nggak? Oh, adik Samuel apa, Dek? Iya, hebat, namanya Yohanes, ya, namanya Yohanes. Yohanes punya saudara, kurang 1. Coba Kak Emi mau tanya, kurang 1 namanya siapa? Ada yang bisa jawab? Iya, Marcella. Coba Marcella apa, Dek? Hebat juga, semuanya hebat semua. Namanya Yakobus, ya. Ayo, sekarang diulangi. 4 murid Tuhan Yesus yang pertama. 1, Simon. Terus Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Nah, mereka berjalan bersama Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum. Di sana Tuhan Yesus masuk ke ruang ibadah, yaitu gereja kalau sekarang disebut ya. Nah, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat itu dan dia mulai mengajar. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus mengajar banyak hal, mengajar apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, orang-orang itu melongo. Orang-orang itu kagum, Kak Evi. Kenapa kok bisa kagum? Kenapa orang-orang itu kagum dengan Tuhan Yesus? Ayo, kira-kira apa? Oh, Tuhan Yesus ganteng. Ganteng, Kak Evi? Oh, bisa kata Kak Evi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus mengajar sangat berkuasa. Kata-kata yang setiap keluar dari mulut Tuhan Yesus itu sesuatu yang baru buat mereka dengar, dan Tuhan Yesus mengajarnya tidak bertele-tele kalau ngomong, ya, tidak sangat jelas apa yang dia ajarkan. Jadi orang-orang itu senang mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang asiknya mengajar tentang firman Tuhan, tiba-tiba ada seseorang masuk ke ruang ibadat itu. Siapakah dia? Dia tiba-tiba berteriak. Apa yang dia katakan kepada Tuhan Yesus? Hai anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Katanya. Terus dia juga katakan, Yesus orang Nazaret. Adik-adik, orang itu tahu loh namanya Tuhan Yesus, padahal dia belum pernah ketemu. Ya, apa urusanmu hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau akan datang untuk membinasakan kami? Nah, terus lagi dia bilang, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Orang-orang yang di sana pada bingung. Ini siapa Bapak ini? Tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngoceh.
Ya, terus akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan dia menghardik orang itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Kak Envy? Apa ya, Kak Joyce? Ada tahu apa ya yang Tuhan Yesus katakan pada orang itu? Karena dia ngomong yang tiba-tiba mengganggu ajarannya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus baik. Dia berdiri dan dia menghardik orang. Dia tahu orang itu dan Tuhan Yesus menghardik. Kata Tuhan Yesus, diam, keluarlah daripadanya. Waduh, apa yang disuruh keluar? Iblisnya. Ternyata Bapak itu dirasuki oleh iblis. Siapa di sini yang mau dirasuki iblis? Tidak. Kak Brian mau? Enggak mau. Saya ngeri. Saya juga nggak mau ya. Nah, akhirnya waktu Tuhan Yesus menghardik, iblisnya lari nggak? Takut. Lari. Iya. Tetapi memang iblis itu nakal ya. Sebelum dia lari dari Bapak itu digoncang-goncangkan badannya. Digoncang-goncangkan. Setelah itu baru dia berteriak, dia menjerit, terus kemudian keluar lari daripada orang itu. Ya, iblisnya sudah pergi entah kemana. Bapak itu menjadi sehat tidak? Sehat. Iya, Bapak itu menjadi sehat kembali dan semua orang-orang yang di situ yang tadinya mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, mereka pada memperbincangkan, siapa dia Kak Evi? Kok dia bisa mengusir iblis ya? Hebat. Bagaimana dia siapa Hebat. sebetulnya? Iya, Tuhan Yesus hebat. Akhirnya iblis sudah lari dari orang itu dan semua orang semakin takjub kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya Kak Emi kasih ayat hafalan ya. Nah, nanti minggu depan dia hafalkan. Oke, siapa di sini yang mau ayat hafalan? Semuanya. Iya, iblis takut loh dengan firman Tuhan. Jadi ayat hafalan itu penting sekali buat kita ya. Kita buka Markus 1 yang tadi ayatnya yang ke-22b yang bagian bawah ya, yang berbunyi demikian. Ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa. Ya, demikianlah ayat firman Tuhan kita dan demikianlah cerita firman Tuhan kita pagi ini. Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan. Sampai ketemu cerita firman Tuhan berikut. Wah, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya Kak Emi ya. Puji Tuhan Kak Evi, betul sekali. Ya, Tuhan Yesus berkuasa. Ya, jadi adik-adik tidak boleh takut dengan iblis. Tadi Kak Emi saya dengar Tuhan Yesus marah juga ya. Iya, Kak, Tuhan Yesus nggak pernah marah. Iya ya, marah Iya. juga. Cuma mama aja yang marah. Iya, Tuhan Yesus marah kepada iblis karena dia mengganggu, merasuki anak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus marah mengusir iblis itu untuk keluar dari tubuh. Kak Evi mau tanya, Iya, Kak Joyce. kalau misalnya iblis kan takut sama Tuhan Yesus, berarti kita harus kalau ada merasa tidak nyaman kita berdoa ya, minta tolong ya. Betul Kak Joyce, hebat. Iya. Hari ini seperti yang dikatakan Kak Joyce ya. Jadi adik-adik tidak usah takut sama iblis. Dan ketika adik-adik merasa takut, adik-adik berdoa ya. Yang Kak Joyce katakan tadi benar. Berdoa minta Tuhan untuk berkuasa atas diri kita. Bagaimana adik-adik masih bersuka cita? Tentunya bersuka cita. Bagaimana dengan kakak-kakak di sini? Masih bersuka cita? Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar firman, berdoa, dan bernyanyi. Sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita bernyanyi kuat, hebat, dan besar. Ayo adik-adik berdiri semua. Oke, dan kakak-kakak di sini juga. Ayo kita berdiri menyanyikan kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat,
kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa ayat hafalan yang KMI kasih tadi ya. Dari mana? Markus 1 ayat 22b. Bagaimana bunyinya? Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Oke, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat hebat, Engkau Allah yang sangat luar biasa, Engkau Allah yang sangat kuat dan dahsyat. Engkau mengusir setan dari anak-Mu yang dirasuki, dan Engkau tidak membiarkan mereka menjadi milik iblis, tetapi mereka adalah milik Tuhan Yesus, sebagaimana kami semua adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar atas kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir tadi. Segala damai sejahtera, sukacita ada bersama kami, dan biarlah tetap dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat, tetap rajin berdoa di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan. Begitu juga dengan kakak-kakak kita. Siap, Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.